Selamat pagi menjelang siang anak ibu kelas 6 semuanya. Sekarang kita buka buku kita pelajaran 2. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ya, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ada satu ilustrasi cerita dari buku kita kalau kamu lihat bukumu, yaitu halaman 8. Di sini kamu lihat ada gubuk yang terbakar ataupun pondok yang terbakar. Ini adalah cerita, yaitu ada kapal yang kecelakaan di tengah lautan, tetapi ada salah seorang laki-laki terdampar di sebuah pulau yang kecil yang tidak ada penghuninya. Jadi bapak itu membangun sebuah gubuk kecil dari kayu-kayu yang kering. Ya, dia mengharapkan bahwa Tuhan akan menolongnya suatu saat, walaupun dia berusaha mencari keselamatan dari kapal yang melintas dari angkasa, tetapi dia tidak pernah terlihat oleh kapal yang melintas daerah itu. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bapak itu sudah semakin tua dan menjadi hitam, ya keriput, ya tua renta, jenggotnya panjang, rambutnya panjang. Dia pun menjadi seperti orang hutan. Tapi dia punya keyakinan bahwa suatu hari dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Tetapi anak ibu, kalau kita lihat kenapa ini gubuknya terbakar, karena teriknya matahari, pada saat itu mungkin dia masak, karena semuanya serba kayu kering ataupun rumput-rumputan, akibatnya percikan api membakar gubuknya sehingga gubuknya pun habis dimakan si jago merah. Tetapi apa anak ibu? Akibat gubuknya terbakar ini membuat sinyal kepada helikopter yang melintas pada saat itu, sehingga helikopter itu turun dan mendekati bapak tua tadi yang sudah tua renta. Dia melihat kapal gubuk yang terbakar itu, dia merasa menyesal sekali kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Tetapi setelah ada helikopter datang, dia merasa bersyukur kepada Tuhan. Dia marah kepada dirinya karena dia sudah menghujat Tuhan, memaki Tuhan. Karena apa? Kenapa dia bersyukur? Karena akibat kapalnya gubuknya terbakar, dia memperoleh keselamatan anak ibu. Oleh sebab itu anak ibu, kalau kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22, di sini kita dituntut supaya beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Apa arti dari perintah ini? Adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari dia sampai kemanapun. Ya, sampai kemanapun. Jadi seperti yang dilakukan bapak tua tadi itu, dia punya keyakinan. Berarti di situ dia menunjukkan bahwa dia sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, karena dia ingin memperoleh keselamatan, karena dia sangat merindukan keluarganya anak ibu. Ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan itu berbuat baik kepada kita, manusia, tetapi karena Tuhan telah dan selalu berbuat baik kepada manusia dan ciptaannya. Ibadah itu dapat kita lakukan di berbagai tempat, terutama di gereja. Sekali seminggu kita dituntut supaya datang beribadah kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Hukum Taurat yang keempat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu, supaya kita menguduskan hari Sabat, yaitu dengan datang beribadah.
Bukan hanya di gereja saja kita bisa beribadah, di rumah juga kita bisa beribadah dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan bernyanyi juga dapat kita lakukan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di rumah dan di gereja saja, di sekolah juga kita dapat beribadah kepada Tuhan. Di mana saja pun kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ibadah terdiri dari beberapa unsur, yaitu doa, nyanyian, pembacaan Alkitab, dan khotbah, pengakuan iman, dan persembahan. Ya, ada di sini 5 unsur yang harus kita laksanakan di dalam ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah wujud persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Makanya ada tanda salib anak ibu, ya. Kalau kita lihat ya di gereja dibuat ada tanda salib. Apa gunanya ini? Ini gunanya adalah hubungan yang menjorok ke atas, yang melintang ke atas, ya. Yang horizontal ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi kalau yang horizontal, ya, itu adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi anak ibu, di sini kita dituntut supaya beribadah kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu anak ibu, orang yang mau melaksanakan ibadah, Tuhan akan memberikan apa yang terbaik kepadanya. Sampai di sini anak ibu pembelajaran kita. Ibu ucapkan ya shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan mengerjakan kuis ya anak ibu ya. Dan latihan ataupun catatan nanti harus kalian kerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati.